Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, bagus. Semangat sekali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan awali dulu dengan doa. Semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Silahkan ketua kelasnya dipimpin ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pandemi ini segera berlalu. Jadi sebelumnya Ibu akan lakukan presentasi. Amandio. Hadir, Bu. Terus Angel, Hadir, Bu. Anggita, Hadir, Bu. Aulia. Oh iya. Hadir, Bu. Sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menampilkan sesuatu mengenai kalimat acak. Kalau menurut kalian, dari pertanyaan tersebut, kalian memilih yang mana untuk menjadi jawaban yang tepat? Saya, Jawab. Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, coba Angel. Menurut saya jawabannya C, Bu. Bagus, benar sekali. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita akan pelajari tentang apa? Menentukan rangkaian peristiwa. Mengurutkan rangkaian peristiwa agar dapat menjadi suatu cerita. Nah, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Misalnya ketika kalian ingin menyampaikan suatu cerita kepada orang lain. Apakah dapat dipahami kalau seperti itu susunannya? Kalau tidak diurutkan? Tidak. Tidak. Apakah akan menyebabkan kebingungan? Iya. Iya, benar sekali. Jadi kalau kalian mengurutkan peristiwa, itulah pentingnya mengapa kita harus mengurutkan peristiwa secara berurutan agar jelas. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, mengidentifikasi unsur intrinsik pada fabel yang dibaca, kemudian menyajikan teks fabel berdasarkan urutan peristiwa dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi, untuk unsur intrinsik anak-anak, kalian dapat menggunakan akronim SETO, SUNAT, GAIUS di ALTE. Ini adalah untuk memudahkan pemahaman kalian. Ting atau latar, to adalah tokoh dan penokohan, sudut pandang, gai itu adalah gaya bahasa, dan al adalah alur atau plot, t adalah tema. Bagaimana menurut kalian, apakah mudah kalau mempelajari dengan akronim seperti ini? Mudah, Bu. Iya, jadi kalau umpamanya unsur intrinsik ini tidak hanya ada pada fabel anak-anak, tetapi juga ada pada karya sastra lainnya. Karena unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun suatu karya sastra. Gitu. Jadi ini harap pemahaman kalian agar tidak sampai lupa ya untuk selanjutnya. Kemudian ini adalah penjelasan dari unsur intrinsik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah menyinggung tentang ini. Ya, jadi tema itu merupakan ide yang mendasari pengembangan cerita. Kemudian ada alur, itu adalah rangkaian peristiwa. Latar itu terdiri atas latar tempat, waktu, dan suasana. Penokohan adalah watak tokoh. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang baca dalam cerita. Dan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan. Untuk gaya bahasa dalam fabel itu tidak perlu kita kasih ya. Ini untuk membuat rangkaian peristiwa, itu kalian bisa gunakan kata awalnya, tiba-tiba, lalu, selanjutnya, kemudian, dan akhirnya. Akhirnya ini kan biasanya mengungkapkan suatu ending cerita atau akhir cerita. Akhirnya dalam pembelajaran jangan lupa senyum, bahagia, dan semangat. Perlihatkan kalian semuanya jempolnya anak-anak. Jangan lupa senyum, bahagia, dan semangat. Oke, bagus. Nah, pada pertemuan sebelumnya ada yang menyampaikan katanya pembelajaran akan lebih seru kalau ditayangkan video. Gajah dan Semut. Ini adalah cerita tentang seekor gajah dan semut. Sejak saat itu, dia tidak pernah mengganggu siapapun lagi. Sekarang kau lihat kan, tidak ada yang besar atau kecil. Kita hebat di jalan masing-masing. Jangan sombong dengan kemampuanmu, gunakan untuk menolong yang lain. Nah, dari penyampaian fabel tersebut,
Ayo, siapa yang ingin menyampaikan apa temanya? Tentang kesombongan. Benar sekali, Galuh. Kemudian, siapa tokoh dan bagaimana penokohannya? Coba Ayumi. Tokohnya gajah dan semut. Iya, bagaimana watak gajah? Sombong, Gajah. Kemudian watak semut adalah? baik, pemberani, dan pekerja keras. Iya, benar sekali. Kemudian latarnya. Ayo, siapa? Ya, Dewayu, silahkan Dewayu latarnya, latar tempatnya. Di hutan dan di pinggir sungai, Kemudian bagaimana latar waktunya? di siang hari, Suasananya? menegangkan dan membahagiakan. Iya, benar sekali, menegangkan. Selanjutnya mengenai alur, menggunakan alur apa di sana? Alur maju. Alur maju. Ya, alur juga disebut dengan apa? Alur adalah atau plot. Alur adalah rangkaian Peristiwa. rangkaian peristiwa. Selanjutnya apa yang belum? Adalah tentang sudut pandang. Sudut pandang keberapakah yang digunakan dalam fabel? Orang ketiga. Iya, bagus sekali. Selanjutnya, bagaimana amanat? Karena fabel juga disebut dengan cerita moral. Apa yang ingin disampaikan? Kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain. Iya, bagus. Mungkin ada yang memiliki pendapat lain? Ya, Bu. Ya, silahkan. Nak, Aulia. Kita tidak boleh sombong atas kemampuan yang kita punya. Dan Iya, harus bagus. saling menghargai. Iya, benar sekali. Itu sudah ditambahkan oleh Aulia. Baik Galuh maupun Aulia dan yang lainnya itu benar ya, Jam. Bisa, kalau untuk menyusun rangkaian peristiwa, kita dapat menggunakan kata awalnya, tiba-tiba, lalu, selanjutnya, kemudian, dan akhirnya. Awalnya, coba Anggita. Bagaimana awalnya? Awalnya gajah bertemu dengan semut di pinggir sungai. Ya, awalnya gajah dan semut bertemu di pinggir sungai. Selanjutnya, Angel, tiba-tiba. Tiba-tiba gajah menyemburkan air kepada semut dengan belalainya. Benar. Selanjutnya, Amandio. Lalu, Semut masuk ke belalai gajah ketika gajah tertidur. iya, selanjutnya, ya, Dewayu. Selanjutnya semut menggigit gajah. Kemudian, Galuh. Kemudian gajah menangis kesakitan dan meminta agar yang menggigitnya keluar. Bagaimana akhirnya? Silakan Ayumi. Akhirnya gajah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Iya, bagus Mengganggu yang sekali. lain. Iya, jadi akhirnya gajah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengganggu yang lain. Ya, jadi itu bagus sekali kalian sudah mampu menceritakan rangkaian peristiwa secara berurutan. Nah, jadi selanjutnya silahkan kalian cermati LKPD yang sudah Ibu unggah di Google Classroom. Ini ada latihan soal mandiri. Nanti selanjutnya kalian baca tabel yang ada di halaman 205. Itu kalian kerjakan berdasarkan perintah soal yang sudah ada di LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, jadi kali pertama adalah kalian menentukan unsur intrinsik yang ada pada fabel semua istimewa. Selanjutnya adalah kalian menyajikan rangkaian peristiwa yang terdapat pada fabel yang kalian baca. Nanti kerjakan di buku latihan dulu ya tugasnya, tapi buat sesuai dengan LKPD. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak, Bu. Iya, Bu. Ibu berikan kalian waktu 20 menit ya. Silahkan kalian kerjakan. Baik, waktu yang Ibu berikan sudah ya. Siapa yang ingin menyampaikan? Harap dibuka Saya, Bu. mikrofonnya. Saya, Bu. Yang lainnya Saya, Bu. selain Galuh dan Angel, kan Dewayu. Untuk unsur intrinsiknya, temanya adalah menghargai perbedaan. Untuk tokoh dan penokohannya, yaitu ada Ulu yang wataknya adalah suka menghina dan sombong. Lalu ada semut yang wataknya sabar dan mudah kesal. Setelah itu ada ikan yang wataknya sabar, mudah berkecil hati. Setelah itu ada burung yang wataknya bijaksana. Lalu untuk alurnya yang dipakai adalah alur maju. Dan latar yang dipakai adalah tempatnya pinggir kolam dan di bawah pohon. Untuk waktunya ketika hujan turun dan suasananya adalah menyedihkan, mengesalkan, dan menyenangkan. Dan untuk sudut pandangnya adalah orang ketiga.
Iya, bagus sekali. Sekarang mengenai urutan peristiwanya, siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Oh, Bu. Saya, Bu. oke. Tadi Bu lihat duluan si Angel. Silakan Angel. Urutan peristiwanya, awalnya Ulu sedang berada di tepi kolam. Tiba-tiba hujan turun. Ulu sangat menyukai hujan. Dia sangat senang bermandikan hujan. Lalu Ulu bertemu dengan semut. Bukannya senang, malah bersembunyi dari hujan. Sehingga Ulu mengejeknya lantaran takut hujan dan tidak bisa berenang. Selanjutnya Ulu berjalan dan bertemu dengan ikan yang tidak bisa mencicipi rintik hujan. Ulu juga mengejek ikan lantaran tidak bisa berarak mirip kata. Kemudian Ulu bertemu dengan burung dan ditantang untuk naik ke atas pohon. Ulu tidak bisa naik dan merasa dihina oleh burung. Akhirnya Ulu sadar sudah menghina kawan-kawannya lantaran tidak bisa mirip Ulu setelah diberitahu oleh burung. Ulu meminta maaf kepada kawan-kawan. Iya, bagus sekali. Itu sudah menunjukkan bahwa kalian itu sudah mampu mengidentifikasi unsur intrinsik pada fabel dan menyajikan urutan peristiwa dalam fabel ya, yang kalian baca dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Silahkan yang ingin menanggapi penyampaian dari temannya. Ada yang menanggapi? Oh iya, Galuh yang pertama, silahkan. Menurut saya yang disampaikan sudah sesuai dan tepat dengan fabel. Iya, sudah sesuai dengan fabel. Mungkin yang lain ada yang menyampaikan lagi? Jadi, yang ingin disampaikan pada fabel tersebut adalah tentang apa itu memiliki suatu keistimewaan. Itu pelajaran dapat kita petik. Di satu sisi kalian kurang, berarti kalian juga punya kelebihan. Nah, kalau kalian memiliki kelebihan, kalian jangan bangga dulu, karena ada masih yang lebih dari kalian. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Tidak, Bu. Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Sudah. Jadi untuk tugas kalian tersebut nantinya silahkan yang sudah kalian buat di buku latihan itu kalian foto nanti kemudian kalian kirim ke Google Classroom. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tentang, sudah bisa dilihat ya? Bisa, Bu. Nah, itu adalah gambar dari orang yang sedang, itu ada gambar emoji. Cermin kan? Nah, refleksi itu artinya kalian cermin dari yang kalian dapatkan. Gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama, silahkan siapa yang ingin menyampaikan apa yang sudah kamu dapatkan pada hari ini? Saya, Bu. Ya, selain Galuh, apakah ada yang lainnya? Silahkan Galuh. Saya dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik fabel dan dapat menyajikan teks fabel dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, bagus, benar sekali. Kemudian, bagaimana menurutmu tentang pembelajaran pada hari ini? Siapa yang ingin menyampaikan? Coba Ibu ingin dengar penjelasan dari Dewa Ayu. Silakan sampaikan. Menurut saya seru, Bu. Senang karena lebih dapat memahami karena ada videonya. Setelah itu cara penjelasannya Bu Guru juga enak gitu. Iya, oke. Yang lain, coba dari Amandio. Bagaimana menurutmu tentang pelajaran pada hari ini? Sangat menyenangkan. Iya, jadi itu unsur intrinsik harap kalian pahami karena akan dipelajari juga untuk karya sastra yang lainnya. Dan silahkan juga dibuka di Google Classroom, itu ada tes evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian ya dalam pembelajaran pada hari ini. Silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, jadi sudah Ibu terima beberapa, rata-rata sudah dapat bagus ya. Untuk soal evaluasinya itu sudah menunjukkan bahwa apa yang Ibu sudah sampaikan tadi dapat kalian pahami dengan baik. Nah, untuk materi selanjutnya anak-anak, untuk materi selanjutnya adalah kita materinya sama tentang fabel, silahkan kalian pelajari juga tentang fabel, yaitu tentang mengidentifikasi jenis fabel, dan menceritakan kembali isi fabel yang kalian dengar ataupun yang kalian baca. Gitu. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan?
Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, karena tidak ada, silahkan ketua kelasnya dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke. Silakan anak-anak, karena sudah pembelajaran berakhir, boleh lipsum ya. Selamat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan.